Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Setiana dengan nomor NPM 227006039. Saya berasal dari kelas B. Pada kesempatan kali ini insya Allah akan mempresentasikan tentang penggunaan aplikasi GrabFood sebagai media pemasaran produk minuman aus. Mungkin kalian masih bertanya-tanya, apa itu GrabFood? GrabFood merupakan layanan pesan makanan serta minuman yang mana memakai jasa Grab. Jadi GrabFood ini induknya itu di Grab. Karena Grab itu, jadi GrabFood adalah salah satu cabang dari Grab. Karena Grab itu mempunyai banyak cabang sepertinya Grab Ojek, Grab dan lain-lain, GrabFood gitu. Kegunaan GrabFood membantu serta memudahkan pelanggan pada melakukan pembelian makanan dan minuman. Jadi GrabFood ini membantu kepada pembeli agar pertama tidak melakukan transaksi langsung ke warung, jadi bisa melalui Android gadget gitu. Jadi tidak perlu keluar rumah, tidak perlu ribet, tapi cukup untuk menggunakan aplikasi GrabFood, pelanggan bisa mendapatkan makanan yang ia suka. Selain membantu pelanggan, pedagang pun ikut terbantu di mana jangkauan pemasaran produk yang akan lebih luas. Jadi dengan adanya GrabFood, selain membantu kepada pelanggan tidak harus selalu langsung pergi ke warung, tapi membantu juga kepada pedagang yang mana bisa memasarkan produk bukan hanya di daerahnya sendiri, tapi bisa menyebar luas, bahkan bisa mencapai seluruh wilayah, misalnya kecamatan di lingkupan yang luas gitu, tidak hanya kampung ataupun daerah kecil saja tapi dengan adanya GrabFood bisa memasarkan ke daerah yang lebih luas karena semuanya kan sekarang itu memakai gadget. GrabFood memberikan promosi berupa penawaran menarik dengan memberikan potongan ongkir, voucher bonus pembelian sampai pilihan sajian dari puluhan ribu merchant. Jadi ini adalah salah satu trik di mana ketika sekarang GrabFood ada persaingan, GrabFood ingin bahwa konsumen itu lebih tertarik menggunakan GrabFood, maka GrabFood mengadakan promosi-promosi penawaran menarik seperti gratis ongkir, potongan harga, voucher pembelian seperti itu. Lalu kedepannya ada kenapa saya latar belakang mungkin pendahuluan dari artikel ini. Sebenarnya ketika kemarin di warung aus COVID-19 ini berdampak besar, terus jangkauannya itu kepada warga Indonesia karena dengan adanya COVID ini yang kemarin wabah, perekonomian dunia itu menyusut. Banyak sektor yang dipengaruhi oleh COVID-19 itu seperti pendidikan, kesehatan, terutama ekonomi. Karena di bidang ekonomi banyak sekali pedagang yang malah gulung tikar disebabkan adanya social distancing. Yang mana kan ini membatasi penduduk untuk tidak keluar rumah, sedangkan apabila tidak keluar rumah maka tidak akan ada pelanggan yang datang ke toko, ke warung, itu tidak akan ada. Jadi ini akan menghambat bisnis yang diadakan oleh pengusaha, terutama di minuman aus. Jadi tidak ada ketika COVID itu tidak ada seorang pun yang akan datang ke warung karena wabah ini, karena mereka takut terkena wabah COVID-19. Nah, dari sana mereka berpikir, karena mungkin semuanya juga ada jalan, mereka terus akhirnya mereka mengambil keputusan bahwa mereka akan bekerja sama dengan e-commerce GrabFood, yang mana akan bisa tetap memasarkan produk mereka meskipun sekarang pelanggan tidak bisa keluar rumah, tetapi akan bisa tetap memasarkan produk mereka ke semua pelanggan dikarenakan GrabFood ini bisa dijangkau oleh orang luas tapi dengan mudah gitu. Nah, pada usaha ini jadi
penggunaan media dengan melalui e-commerce menyampaikan akibat terhadap peningkatan penjualan. Sebab pertama, penggunaan smartphone dan internet meningkat. Selain dari ada kelebihan dari penggunaan GrabFood ini pada warung minuman aus, yaitu lebih bisa memasarkan produk ke berbagai daerah gitu, jadi jangkauannya semakin luas, lebih luas. Lalu konsumen tidak ribet-ribet perlu ke warung, sehingga mungkin dalam transaksi itu lebih mudah, lebih banyak juga yang kan sekarang itu pasti semua orang itu mempunyai gadget. Selain daripada kelebihan itu, mungkin ada hambatan-hambatan juga, seperti kadang-kadang ada pembeli juga yang di tengah-tengah sudah memesan tetapi membatalkan pesanan minuman tersebut. Lalu ada juga kadang-kadang ketika cuaca tidak menentu seperti hujan deras ataupun ya hujan, terutama hujan, tidak ada driver, soalnya driver mematikan status on-nya, sehingga ada pelanggan yang memesan tetapi tidak ada driver yang mengantarkan minuman tersebut kepada pelanggan yang memesan, sehingga ini adalah sebuah hambatan yang menjadi hambatan bagi warung minuman aus. Lalu hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi GrabFood menjadi media pemasaran produk minuman aus adalah dengan cara mereka itu bekerja sama dengan GrabFood, lalu mempromosikan produk mereka. Karena mereka mungkin dari awal-awal itu masih belum terkenal, maka mereka itu memberikan promosi-promosi berupa gratis ongkir, misalnya beli 3 dapat potongan harga berapa, jadi ada potongan harga juga, ada voucher pembelian gitu. Lalu yang kedua itu bahwa penelitian ini menunjukkan bahwa rating aus yang mungkin lumayan tinggi, yakni sekitar 4,5. Ini adalah rating yang bagus sekali, mungkin dikarenakan pertama warung minuman aus itu terjangkau, yakni mulai dari harga 10.000 paket lengkap 10.000. Lalu kemudian dari 10.000 itu, selain dari itu ada promosi, rasa dan minuman yang diberikan itu bagus. Lalu metode penelitian yang digunakan oleh saya terhadap penggunaan aplikasi GrabFood pada pemasaran minuman di warung aus, yaitu menggunakan metode kualitatif, yang mana ini mengumpulkan gosip atau pembicaraan yang dikumpulkan serta dinyatakan dalam bentuk istilah, lalu dibuat menjadi kalimat dan ilustrasi yang bertujuan untuk mendapatkan selengkap mungkin tentang data yang diinginkan. Jadi mungkin kemarin itu mengumpulkan data tentang pengaruhnya bagaimana, dari kapan warung aus ini bekerja sama dengan GrabFood, lalu bagaimana pengaruhnya, apakah bagus atau tidak. Jadi mungkin kita wawancara untuk mengumpulkan data selengkap mungkin. Kemudian analisis dan hasil penelitian. Dalam penelitian yang dilakukan memiliki tujuan, yaitu untuk menjelaskan dan mendeskripsikan penggunaan GrabFood sebagai media pemasaran produk makanan, serta untuk menggambarkan hambatan yang dihadapi waktu penggunaan aplikasi GrabFood pada warung minuman aus, serta solusi apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan yang terjadi. Jadi mungkin kemarin karena sesuatu itu tidak luput dari kekurangan dan kelebihan, maka ketika saya berwawancara kepada pihak karyawan aus ketika tentang bagaimana pengaruh penggunaan GrabFood di warung aus, meskipun mungkin di balik solusi ada hambatan,